Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Akbar dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan book review salah satu tugas juga dari mata kuliah BLS, Basic Life Skill. Nah, kali ini saya memilih buku yang berjudul Adam Tak Diusir dari Surga, karya Agus Mustafa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke buku reviewnya. Nah, di sini saya mengambil beberapa fokus dari buku ini ya. Di antaranya adalah tentang buah khuldi gitu, yang dijadikan sebagai biang keladi turunnya atau diusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga gitu. Nah, selanjutnya ada tentang turun ke bumi gitu ya, bukan diusir. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi gitu, bukan diusir dari surga gitu. Karena memang awalnya bumi ini diciptakan oleh Allah gitu ya, untuk dihuni manusia gitu, dan Adam sebagai khalifahnya gitu. Nah, sampai di sini kita sudah merasakan bahwa Adam dan Hawa beserta anak cucunya menghuni planet bumi ini bukan karena makan buah khuldi. Karena ya yang seperti tadi saya bilang gitu ya, bumi ini memang diciptakan untuk dihuni oleh manusia gitu, dan Adam sebagai khalifah gitu. Dan ya ada banyak kerancuan yang harus diklarifikasi gitu, yang disebabkan karena kesalahpahaman gitu. Jadi belum mengerti asal usul yang benarnya, tapi sudah disimpulkan gitu. Padahal ya banyak orang berpikiran kalau Nabi Adam itu diusir dari surga karena memakan buah khuldi gitu. Nah, selanjutnya ada penciptaan Hawa. Dalam buku ini tuh ada beberapa pendapat gitu ya. Salah satunya Hawa itu terbuat dari tulang apa ini ya? Pokoknya dari tulang Nabi Adam, dan ada istilah kata al-bashar gitu untuk Nabi Hawa, untuk Hawa sendiri. Dan yang terakhir, fokus dari buku ini itu menjelaskan tentang di bab penciptaan Hawa, yang poin 1, nama Hawa tak disebut. Nah, nama Hawa tak disebut ini maksudnya dalam konteks tidak disebut dalam Al-Quran gitu. Jadi kata Hawa sebagai istri Nabi Adam itu tidak disebut dalam Al-Quran, namun lebih ke arah istri gitu, bukan Hawanya istri. Nah, itu pun di ayat itu pasti ada ya tokoh utamanya gitu, Nabi Adam. Dan Hawa yang ada di Al-Quran itu di sini tuh dijelaskan bahwa adanya tuh artinya hawa nafsu gitu ya, bukan Hawa yang berkonteks istri Nabi Adam. Ini ada contoh ayatnya ya. Nah, sebentar. Nah, contoh yang kata Hawa itu tidak disebut, tapi dalam disebutnya tuh istrinya itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189, yang artinya berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya,
agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya istri itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tak kala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sungguh jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, itu contoh ayatnya. Nah, kalau contoh ayat yang kata Hawa tapi bukan dalam konteks istri Nabi Adam, ada di dalam surat Quran surat Toha ayat 16 gitu, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Nah, di sini jelas ya bahwa artinya tuh bukan Hawa sebagai konteks istri Nabi Adam gitu ya, tapi sebagai konteks hawa nafsu gitu ya. Mungkin segitu saja review book dari bukunya Agus Mustafa yang berjudul Adam Tak Diusir dari Surga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.